always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Malaysia, Vietnam iri. Hajime Moriyasu terang-terangan ingin bantu Indonesia lolos Piala Dunia 2026 dampingi Jepang. Timnas Jepang telah memastikan diri sebagai tim pertama yang lolos ke Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Bahrain dengan skor 2-0 pada 20 Maret 2025. Kemenangan ini membuat Samurai Biru tak terkalahkan di babak kualifikasi dan semakin kokoh di puncak klasemen grup C zona Asia dengan 19 poin dari 6 kemenangan. Namun, yang menjadi sorotan adalah sikap sang pelatih, Hajime Moriyasu, dalam laga terakhir kualifikasi melawan timnas Indonesia. Kabarnya, Moriyasu tidak akan menurunkan skuad terbaiknya dan memilih memainkan pemain lapis kedua. Keputusan ini dianggap sebagai bantuan tidak langsung bagi Indonesia untuk meraih poin penting dalam perebutan tiket ke babak berikutnya. Dengan tiket Piala Dunia 2026 sudah di tangan, Jepang tidak memiliki beban berarti dalam laga kontra Indonesia. Berbeda dengan pasukan Patrick Kluivert yang masih harus berjuang untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi. Jika Indonesia berhasil mengalahkan Jepang atau setidaknya meraih hasil imbang, peluang mereka untuk melaju semakin besar. Saat ini, Indonesia bersaing ketat dengan Australia dan Arab Saudi yang juga mengincar posisi terbaik untuk melanjutkan langkah mereka. Keputusan Moriyasu ini sontak membuat Malaysia dan Vietnam iri. Dua rival berat Indonesia di Asia Tenggara menganggap bahwa Jepang memberikan keuntungan bagi Garuda Merah Putih dalam persaingan di grup. Dalam konferensi pers usai laga melawan Bahrain, Moriyasu menegaskan bahwa keputusannya untuk memainkan pemain lapis kedua bukan karena ingin membantu Indonesia secara langsung, melainkan sebagai bagian dari rotasi tim dan memberi kesempatan kepada pemain muda. Kami ingin mengembangkan sepak bola Asia. Jepang sudah lolos, jadi kami ingin mencoba beberapa pemain baru dan melihat bagaimana mereka bermain di level internasional, ujar Moriyasu. Namun, banyak yang menilai bahwa keputusan ini menguntungkan Indonesia. Pasalnya, pemain-pemain utama Jepang seperti Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma, dan Wataru Endo kemungkinan besar akan diistirahatkan. Media Vietnam dan Malaysia langsung bereaksi keras terhadap keputusan Moriyasu. Mereka menilai bahwa sikap Jepang terlalu lunak terhadap Indonesia. Beberapa media Vietnam bahkan menyebut Jepang main mata dengan Indonesia, meskipun secara resmi tidak ada bukti atas tuduhan tersebut. Di Malaysia, sejumlah pengamat sepak bola mengkritik keputusan Moriyasu karena dianggap tidak menghormati kompetisi. Jika Jepang benar-benar menurunkan pemain lapis kedua, ini jelas merugikan tim lain yang bersaing untuk lolos. Mereka seharusnya tetap menampilkan permainan terbaik hingga akhir, ujar salah satu pengamat sepak bola Malaysia. Meskipun Jepang dikabarkan akan menurunkan tim pelapis, Indonesia tetap tidak boleh lengah. Tim Samurai Biru tetap memiliki kualitas tinggi, dan pemain cadangan mereka pun bermain di liga-liga top dunia. Patrick Kluivert kemungkinan akan menurunkan formasi terbaiknya dengan mengandalkan pemain-pemain kunci seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. Strategi pressing tinggi serta pertahanan yang solid akan menjadi kunci bagi Garuda untuk mencuri poin dari Jepang. Jika Indonesia berhasil meraih kemenangan, maka jalan menuju babak selanjutnya akan semakin terbuka. Namun, jika kalah, maka nasib mereka bisa bergantung pada hasil pertandingan lain. Keputusan Hajime Moriyasu untuk merotasi pemain dalam laga melawan Indonesia menjadi perbincangan hangat di Asia. Sementara Indonesia bisa mendapat sedikit keuntungan, Vietnam dan Malaysia merasa dirugikan. Kini, semua mata tertuju pada duel Indonesia versus Jepang. Apakah Garuda bisa memanfaatkan situasi ini dan menciptakan sejarah dengan melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026? Ataukah Jepang tetap terlalu kuat meskipun tanpa pemain intinya? Semua pertanyaan itu akan terjawab dalam laga mendebarkan yang akan datang.